mungkin itu Pak Paul ya. Ya dalam sekarang ada channel Pak Paul ya, begitu untuk kita bisa Tapi bersuara tanpa begitu. keluhan dari masyarakat, polisi tidak akan, pihak keamanan tidak akan bertindak, Pak. Itu sudah pola pemerintah. Nah, itu kesalahannya dari orang Kristen, ya adalah mereka mengandalkan Denny Siregar, ya kan? Denny Siregar kan berdasarkan pesanan politik. Betul, Ya kan? gereja juga Nah, mempunyai. jadi orang Kristen yang nasibnya orang Kristen kita sendiri, masalahnya itu. Kita itu punya nasib sendiri yang harus kita tentukan sendiri. Masalahnya kita nggak begitu kan? Kita pasrah kan sama Denny Siregar kan? Orang Kristennya malah mencaci maki grup ini kan? Kata keluhan dari masyarakat itu penting. Nah, Anda sekarang buatlah keluhan itu, ya, komplain bahwa khilafah ini bajingan bangsa anjing biadab nih, merusak Pancasila, laknat keparat. Nah, Anda ngeluh di sini, ngomong teriak yang keras. Anda tidak sedang bermusuhan dengan Islam, musuh Anda adalah khilafah, bukan Islam. Oke, Ya, malam. Bagaimana kabarnya? ya sehat-sehat Pak. Kita survive dari Syukurlah. dari COVID ini kan sudah syukur, sudah puji Tuhan gitu. Oh iya, benar itu. Ya, jadi Gimana Pak Ote? Kalau Pak Ote punya ya, pemikiran selalu cemerlang ini, seingat saya ini. Silakan Pak Ote. ya ini kita ngomong santai-santai aja. Jadi saya barusan nonton apa ya di YouTube ya. Kan ada yang menangkap itu khilafah itu loh. Setelah mereka pawe-pawe itu ya, ada ikuti ya. Ikut-ikut Pak. Kita lihat Iya, jadi berita-beritanya juga iya, di TV, iya. ya di YouTube. Barusan ada di wawancarai di TV Kompas ya. Itu mereka punya sekolah itu sekitar 400-an sekolah Pak. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi atau gimana. Iya, bisa Dan jadi itu Pak, sudah ada. perguruan tinggi. Ya, sudah ada dari sejak 97. Jadi memang sudah cukup lama sih, ya. Sudah cukup lama. Jadi setelah saya nonton, saya langsung pindahkan channel itu loh. Karena saya rasanya bagaimana begitu lah. Nah, dari dialog itu, dari Brigjen Sapa polisi gitu, mereka tahu tetapi tidak ada dasar hukum untuk menangkap gitu loh. Nah, ketika bahasa itu muncul, saya langsung pindahkan channel. Mengapa? Karena saya merasa aneh. Mereka tahu kan, mereka ada yang membahayakan Indonesia. Ini mereka intelijen ini. Saya hanya bawa di dalam keluarga saja. Ketika saya tahu kejahatan itu ada, pasti sebagai orang pemerintahan ya, sebagai alat negara kita akan lapor kepada pemerintah. Pemerintah eksekutif kepada legislatif untuk bicarakan hal itu. Maka untuk mengatasi itu kan sederhana. Buatlah undang-undang aturan untuk membatasi itu. Tapi mereka kan nggak lakukan pemerintah intelijen. Jadi memang menurut saya ini hanya permainan politik. Mereka pelihara itu. Karena ini menyongsong 2024, mereka angkat. Jadi sebetulnya mereka ada di dalam itu. Sistem intelijen begitu, Pak. Mereka ada di dalam, seolah-olah mereka juga tergabung di dalam kelompok jahanam itu. Jadi sebetulnya memang ini hanya permainan politik. Jadi kesan yang saya timbulkan bahwa ya itulah politik kotor dari bangsa ini gitu loh. Kalau mereka tahu dari awal kan lapor, kemudian buat saja kan peraturan antara pemerintah dan parlemen loh. Terbitkan kemudian mereka dicegat. Tapi mereka biarkan sampai 400 sekolah itu bukan sedikit loh. Bahkan katanya mereka punya menteri keamanan, menteri macam-macam lah ya seperti negara lah kan memang khilafah dalam ideologinya begitu kan.
mereka menjadi negara akan sesuai dengan syariat Islam itu. Jadi saya pikir apa yang sekarang digambar-gambarkan di media itu hanya permainan politik juga dari pemerintah itu. Gombal semua itu loh. Artinya kalau kita mau berpikir tentang konsep keindonesiaan, sesuatu yang baru tumbuh, membahayakan persatuan, pasti dicegat. Kalau aturan belum ada kan tinggal lapor DPR, runding bersama pemerintah, terbitkan peraturan. Tapi mereka kan nggak lakukan. Sampai 400 sekolah tuh bukan sedikit loh. Jadi yang barusan ditangkap tuh uangnya ada 1 miliar apa 2 miliar. Pasti berpuluh-puluh 3 miliar, Pak. Iya, jadi artinya menurut saya begini. Pemerintah stop dengan berita-berita begitulah. Muak gitu loh. Sorry saja. Akhirnya kita kan gitu. Udah tahu benda berbahaya kok masa biarin gitu. Hanya ini kan menjelang 2024 takut nanti ya macam-macam ya mereka angkat lagi. Ya sebetulnya mereka di dalam itu. Mereka tahu itu. Bisa saja dalam Pak Paul juga ada itu loh sama aja. Aduh kalau udah deh kalau ngomong tentang ini ya begitulah. Jadi ini hanya apa? Istilahnya kita muter-muter situ. Negara ini hanya muter-muter. Yang menikmati apa? Ya mereka yang ada di dalam posisi penting itu. Nguntal semuntah-muntahnya kan rakyat ya begini aja. Mungkin itu komentar saya, Bung. Ya. Memang kalau kita lihat ya mungkin di era saya juga dulu mungkin sama juga dengan Pak Ote ya. Masih ada zaman dulu, masih ingat Pak, zaman Laksus dulu Pak. Dulu kemudian ada Bakorsta Nasdaq gitu. Jadi ada potensi berbahaya terhadap bangsa dan negara. Itu juga sudah langsung diantisipasi, kemudian juga masih ada undang-undang subversi pada masa itu. Nah, sekarang ini nggak ada perangkat hukumnya, Pak. Jadi akhirnya ya seperti kita itu berputar-putar di situ saja, Pak. Jadi itu kadang isunya naik, kadang isunya bisa turun gitu ya. Jadi ini semacam permainan negosiasi antara kekuatan-kekuatan politik, Pak. Gitu. Jadi bukan hukumnya tidak ada, mereka nggak buat. Mereka ngerti itu kok, bukan kita harus ajarin mereka kan. Mereka punya itu. Kalau mereka mau mencegah, mereka langsung buat aturan untuk mereka tidak berkembang. Tapi mereka kan biarin, nanti alasan nggak ada aturan, dobos itu. Zaman begini, makanya saya selalu katakan siapa mau putar balik siapa. Kita semua setan ini. Tapi masalahnya begini Pak Ote. Masalahnya begini, kendalanya sekarang yang terjadi ketika, nah ini kan nggak ada undang-undangnya anti khilafah kan. Nah, tetapi yang menjadi masalah, sebetulnya pemerintah bisa bertindak apabila ada keluhan dari masyarakat. Nah sekarang masyarakat siapa yang mengeluh? Orang Islam. Orang Islam mah munafik semua, nggak ada yang akan mengeluh. Siapa yang mengeluh? Buronan, Joseph Paulsang. Ya lah, buronan yang ngeluh. Lah harus gimana dong? Ya harusnya kalian yang mengeluh. Harusnya kalian mengeluh. Makanya di sini, di channel ini tempat kalian mengeluh dan didengarkan oleh pemerintah. Karena kita sering mengeluhkan komplain-komplain tentang khilafah, maka pemerintah sekarang bebenah. Apalagi yang mengeluh di sini nggak cuma saya. Ada Jenderal Tobing, ada Laksamana Ponto, ikut mengeluh di sini. Mereka kan dengar. Makanya saya berharap kalian semua rakyat jelata ikut mengeluhkan tentang khilafah-khilafah ini. Terus kita ulang-ulang terus. Bosen Pak? Enggak bosen. Sampai benar-benar di bumi ratakan mana ya? Sampai di bumi ratakan khilafahnya itu. Begitu. Harus mengeluh terus. Hantam terus pemerintah ini. Karena pemerintah itu bertindak berdasarkan keluhan kita. Itu loh. Kalau kita ada komplain dari kita, ya. Begini Pak Paul. Jadi maksud tadi dari percakapan itu bahwa sebenarnya pemerintah sudah tahu tentang perkembangan mereka. Itu yang saya bilang. Mereka ngerti, bahkan disampaikan di wawancara televisi oleh seorang
dari Brigjen Sapa gitu, kepolisian di Badan Intelijen kalau nggak salah. Jadi memang mereka ngerti. Hanya alasan mereka itu tidak ada undang-undang. Karena undang-undang subversi itu yang sudah dihilangkan waktu reformasi gitu loh. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang bahaya, akhirnya mereka kan bisa bawa itu ke di dalam pemerintahan untuk dibuat lagi itu. Setelah 400 itu menurut saya udah kebanyakan. Apakah mungkin lebih dari 400 sekolah? Kita bayangkan aja kalau satu sekolah itu jumlah siswanya misalnya 50 atau 100. Betapa banyaknya faham-faham itu yang sudah berkembangan. Wah, udah mungkin 25% atau berapa persen yang ada di Indonesia itu kan berbahaya. Nah, itu yang sering kita katakan itu, bahwa karena sekarang menjelang 2024, ini menurut saya sih ya, feeling aja, kan boleh kita feeling. Bisa aja diangkat lagi oleh pemerintah sendiri gitu loh. Jadi mereka ngerti, maka itu dulu saya pernah sampaikan itu Pak Paul. Mereka mengerti peta itu, seberapa berbahayanya. Jadi memang isu ini diangkat lagi karena menjelang 2024. Dalam pengertian itu, menurut saya memang negara ini tidak serius untuk mengurus bangsa itu. Kecuali kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Itu yang menjadi kekesalan kita kan. Maka itu kita sekarang kan ya seperti ini. Mungkin itu Pak Paul ya. Ya dalam sekarang ada channel Pak Paul ya. Begitu untuk kita bisa bersuara. Tapi tanpa keluhan dari masyarakat, polisi tidak akan, pihak keamanan tidak akan bertindak, Pak. Itu sudah pola pemerintah. Nah, itu kesalahannya dari orang Kristen ya adalah mereka mengandalkan Denny Siregar, ya kan? Nah, Denny Siregar kan berdasarkan pesanan politik. Betul. Ya kan? Gereja juga. Nah, jadi orang Kristen ya nasibnya orang kita sendiri. Masalahnya itu. Kita itu punya nasib sendiri yang harus kita tentukan sendiri. Masalahnya kita nggak begitu kan? Kita pasrah kan sama Denny Siregar kan? Orang Kristennya malah mencaci maki grup ini kan? Padahal polisi tidak akan bertindak kalau tanpa ada keluhan. Itu sudah rumus di mana-mana. Pihak keamanan, walaupun itu melanggar hukum pun, kalau tidak ada keluhan, contohnya rumah judi. Apakah rumah judi kan sudah ada, perjudian kan sudah ada hukumnya jelas tuh. Tapi kalau nggak ada masyarakat yang mengeluh, ya nggak akan ditangkap, nggak akan diobrak-abrik. Sabung ayam, kalau nggak ada masyarakat yang mengeluh, nggak akan diobrak-abrik. Lawangnya sabung ayam bayar polisinya juga kok. Ya, tapi begitu ada keluhan dari masyarakat, ya maka akan ditindak, termasuk lokalisasi, termasuk khilafah. Apakah ada orang Islam yang mengeluh? Nggak ada. Yang mengeluh harus orang-orang kayak kita ini. Maka polisi akan bertindak, keamanan akan bertindak berdasarkan keluhan dari kita. Kita keberatan nih, ada sekolah khilafah, ada merek khilafah, ada kata khilafah, kita keberatan nih. Harus begitu, Pak. Memang begitu hukum cara kerjanya di Indonesia begitu. Saya nonton udah itu tidak mungkin salah, pasti begitu. Polisi tidak akan bertindak kalau nggak, itu sudah terjadi. Kalau ada keluhan baru bertindak. Ya kan? Contoh orang Islam yang suka menista agama Kristen dan agama lain, agama Hindu segala macam. Kenapa nggak ditangkap sama polisi? Karena nggak ada keluhan dari masyarakat. Kenapa ya? Karena orang Kristen merasa percuma kan? Ya, ini di luar ini ya. Sekarang kan itu si AMC lagi gemetaran kan, lagi gemetaran ketakutan karena dilaporin polisi sama Mangapul. Nah, yang berani cuma Mangapul. Ada berapa Mangapul segala nih di Indonesia? Benar nggak? Kan nggak banyak. Itulah masalahnya. Jadi kita butuh orang seperti Mangapul segala yang berani melaporkan ke polisi. Makanya ya, kalau ada orang-orang Kristen yang terus belain HMC, saya bilang ya pinggir dulu lah, jangan sampai nanti anak urusan jadi ikut urusan gitu aja ya kan. Karena rupanya Pak Mangapul Sagala ini timnya mau main keras nih kelihatannya ya, karena lihat lagi kumpul semua itu jenderal-jenderal di tempatnya beliau itu, kelihatannya main keras beliau itu ya. Jadi saya bilang kemarin saya ada
saya nasihatin, jangan inilah, jangan ikut-ikutan lah. Nah, karena jangan sok-sok belain HMC lah, itu jangan jadi penjilatnya orang Islam lah. Ya, itu saran saya itu ya, teman-teman yang sering bela-belain gitu ya. Jangan sampai nanti kamu itu kena masalah nih. Ya, Karena zaman dulu Orde Baru ada petisi 50, sekarang nggak ada yang kontrol ya. ya pokoknya Sekarang nggak ada. masalahnya sekarang orang Kristennya saja ada gerombolan kita ini yang cari duit buat ngasih makan orang miskin aja dicaci maki, ya kan? Mengapa? Karena orang Kristen sendiri sebetulnya banyak orang Kristen yang nggak mau tahu, yang nggak peduli. Mereka hanya peduli cari uang dari YouTube, bukan peduli khilafah. Itu masalahnya. Mereka cuma mau cari popularitas. Ya, si ceker babi itu siapa bilang nggak cari duit? Kayaknya nggak mau terima duit, dikasih handphone diterima juga tuh sama ibu ketua. Kalau dasar orang nggak mau ini, kolak aja dong. Ya kan? Makanya saya bilang ini orang munafik. Makanya berani nggak tuh ngelaporin Damaris tuh si ceker babi itu ke ini? Nggak berani, aja kembaliin dulu dong. Semua pemberiannya ibu ketua kembaliin dulu. udah makan duitnya kamu, ya kan? Balikin dulu. Ya kan, karena Damaris kan punyanya pengurus kan, bukan punya saya kan. Pengelaporannya balikin dulu, itu dulu loh, jangan sembarangan. Kelas action tuh jadi ya Pak Paul? Jadi dong. Wah itu kapan itu? Itu keren itu, kalau jadi keren. Kelas action itu nggak bisa hari ini mau besok kita bikin, nggak bisa dong. Kita kumpulin semua legalitasnya, kita aja baru jadi minggu kemarin. Legalitasnya Galarua itu baru jadi minggu kemarin. Kenapa baru jadi? Karena ada banyak kendala, ya. Nah, legalitas kita itu ada banyak kendala. Nah, makanya kita baru selesai. Rekening sudah jadi ya. Minggu kemarin juga baru jadi tuh, minggu kemarin tuh. Hari nanti kita tampilkan ya rekening Galarua ya. Rekening Galarua nanti kita tampilkan. Terus kita juga sudah sedang merekrut orang IT untuk Galarua, semua harus siap-siapin. Mau kelas X itu nggak semua, kelas X pengen langsung daftar ya, nggak bisa begitu. Kita sudah coba beberapa lawyer, ternyata nggak cocok sama kita, ya kan? Ya kita jangan kerja sama. Nah itu kan mesti kita pilih-pilih semua. Nah, karena ini pekerjaan besar ya. MUI itu juga harus dibubarin. Mereka kan dukung khilafah itu. Iya. MUI itu harus dibubarin. Itu tugasnya Galarua. Bukan tugas saya ya. Kalau saya ini hanya menyampaikan suara kenabian. Nah, kita Galarua itu yang menindaklanjuti, Damaris yang menindaklanjuti, Damarkasi yang menindaklanjuti, meresponi suara kenabian itu. Bukan punya saya Galarua. Galarua itu ketua pembinanya Pak Jenderal Toping. Ya, anggotanya Pak Laksamana Ponto. Ya, bukan punya saya Galarua ini. Kalau Anda mau berurusan dengan Galarua, Anda urusan sama Jenderal Toping aja, jangan sama saya. Saya kan hanya membantu memfasilitasi YouTube ini supaya Galarua punya corong, punya tempat propaganda. Namanya kampanye atau propaganda. Galarua punya tempat. Sama Damaris punya tempat buat laporan keuangan, buat taksi. Damarkasi juga. Kan harus begitu, harus transparan kan. Makanya yang ditentukan Pak Ote justru adalah bagaimana keterlibatan Anda semua yang ada di YouTube dan di Zoom ke dalam ya, supaya Anda bisa bersuara. Kalau Anda cuma komentar di live chat sama di ini nggak kedengaran suaranya, Anda harus masuk ke Zoom. Raisen antri ngomong. Kenapa saya biarkan ngomong satu-satu, tak biarkan semua? Ya kan? Karena suara itu punya nilai. Satu suara ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini. Itu penting, suara-suara Anda itu ngomong, cerita. Pak, ini ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Cerita. Nah, kalau saya dengan gayanya saya, kalau Anda ya jangan caranya saya, ditangkap nanti. Nah, itu ditangkap. Anda kalau ngomong kayak saya, Anda ditangkap. Tapi kalau Anda ngomong kayak Pak Ote tadi, mengkritik pemerintah tanpa harus ya dengan bahasa disesuaikan dengan orang Indonesia lah. Tapi setiap kata-kata Anda itu akan bernilai. Setiap ide Anda akan sangat berkontribusi. Saya mengemasnya dengan menggubrak supaya didengar. Nah, jadi mungkin ini Pak Paul, supaya didengar itu saya pernah berpikir begini. Dari sumpah Paul ya.
Saya pikir kalau dari setiap provinsi ada orang-orang yang idealis ya, yang berani bersuara dalam tanda petik. Itu kalau bisa masuk di menjadi satu kekuatan di Zoom-nya Pak Paul, keren loh tuh dalam koordinasinya. Jadi artinya berbicara tuh dari seluruh Nusantara begitu tentang seperti persoalan-persoalan ini. Saya pikir di situ pemerintah akan lebih dengar ya. Betul, makanya kita berharap orang-orang itu terlibat di dalam, ya. Seapapun suaramu ya Pak Nugroho, kalau muter-muter ya kita berhentikan, bukan Anda nggak boleh bersuara, tapi justru kita mengharapkan Anda semua bersuara, beropini. Itu penting, beropini itu penting. Lagian Anda kan butuh suaramu keluar kan, kayak orang-orang Papua kan seneng kan, akhirnya saya bisa ngomong, kejengkelan hatinya. Itu sama dengan kalian semua yang ada di Indonesia, dimanapun Anda berada, yang Anda sudah muak dengan yang namanya khilafah-khilafah ini. Kenapa pemerintah seakan-akan nggak serius? Pemerintah serius, tapi kan pemerintahnya sendiri mayoritas Islam. Yang Kristennya aja terkencing-kencing, ya kan? Nah, yang kitanya yang jadi rakyat, Anda yang jadi rakyat sendiri nggak berani bersuara. Lalu polisinya ketika mau bertindak, akan diomongin sama MUI kan, emang kamu bertindak dasarnya apa? Undang-undang. Undang-undangnya kan nggak ada. Ini yang masyarakat yang ngeluh juga nggak ada. Bahkan yang ada undang-undangnya saja, kalau tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak. Saya nggak. Sudah jelas tadi, judi, sabung ayam, lokalisasi. Anda tidak ada keluhan dari masyarakat, undang-undangnya ada nih. Tapi tidak. Gereja yang sudah jelas aman, sudah ada izinnya, begitu ada keluhan dari masyarakat, bisa dibubarin. Ya kan? Karena ada keluhan, kata keluhan dari masyarakat itu penting. Nah, Anda sekarang buatlah keluhan itu, ya, komplain bahwa khilafah ini bajingan bangsat anjing biadab nih, merusak Pancasila, laknat keparat. Nah, Anda ngeluh di sini, ngomong teriak yang keras. Anda tidak sedang bermusuhan dengan Islam, musuh Anda adalah khilafah, bukan Islam. Jangan salah, walaupun Islam lah sumber ide sumber dari khilafah ini, ya kan? Tetapi yang kita komen adalah khilafahnya, bukan Islamnya. Gitu Pak Ote caranya. Makanya saya mengundang Anda semua untuk teriak di sini, ya, sumber dan satukan suara, bukannya malah saling gigit. Makanya saya bilang ini goblok nih, Yosua Saifuddin malah saling gigit. Goblok. Saya bilang berdua ini goblok, bukannya masalah-masalah itu kan masalah cekereme. 200 juta, cuma 200 juta. Aduh, gegeran. Sampai begitu ya, lupa gegerannya malu-maluin. Itu tuh. Karena masih berpikir sendiri-sendiri, itu persoalannya Pak Paul. Ya, bukan masih berpikir sendiri-sendiri ya, karena masih cinta uang. Kalau coba baca di gerombolan para nabi ini. Ya kan, duit semua kita, nih, uangnya nih. Ya kita nggak kepengin nggak tergoda, nggak ada ya, makanya ada pengurus yang keluar karena pengen muterin duitnya Damaris. Kita nggak boleh, nggak aja duitnya siapa, kan duitnya masyarakat, bukan duitnya ya kan, walaupun kelihatannya tujuannya baik, tapi nggak boleh karena resikonya terlalu besar. Gitu Pak. Kalau coba, kenapa orang Islam nggak bisa kumpulin dana kayak kita? Ya nggak bisa lah, siapa yang mau percaya sama orang Islam? Ya kan? Nah, tapi kenapa kita bisa? Kenapa ceker babi sama kapal oleng nggak bisa bikin? Ya mana yang percaya sama mereka? Nggak ada yang percaya. Coba mereka bikin. Duitnya bisa hilang semua. Kita kemarin kasih 24 juta aja nggak jelas duitnya. Begini Pak Paul, saya ingat 2 tahun yang lalu. Orang belum begitu paham dengan permasalahan tentang khilafah ini. Saya ingat Pak Paul yang mengangkatnya pertama kali di kalangan ini ya, Kristuber ya. Pertama kali. Sekarang kalau Pak Paul bisa lihat, hampir semua channel-channel Kristen sudah mulai waspada dan mulai menyadari bahaya khilafah ini Pak Paul gitu. Iya. Artinya memang harus ada yang semacam whistleblower-nya dalam hal ini ya Pak Paul, kita akui sebagai pencetus lah ya, bersama dengan Jenderal Tobing dan Pak Pontoh gitu ya. Jadi orang sekarang sudah mulai waspada. Buktinya kita lihat sendiri kan, aparat sudah mulai bertindak sekarang ini kan.
bertindak serius gitu untuk mengatasi masalah khilafah ini gitu. Jadi ya memang harus ada yang menyuarakan, Pak. Tapi kebanyakan gereja-gereja ataupun misalkan komunitas Kristen itu kalau dirinya sudah aman mereka nggak peduli, Pak, gitu. Yang penting perpuluhan tiap minggu masuk, saya aman, udah begitu aja, Pak. Dia nggak melihat nanti sekian tahun ke depan ini kita ini mau jadi apa, mereka nggak terlalu peduli, Pak Paul, gitu. Begitulah ininya kesulitannya. Sementara kalau di satu sisi, nah kadang-kadang saya juga berpikir, Pak Paul, andaikan saya jadi Pak Paul gitu ya, saya sudah aman, saya punya warga negara luar, ngapain saya memperjuangkan Indonesia ini kalau betul-betul memang Pak Paul tidak mencintai negeri ini atau mencintai bangsa ini gitu. Nah itulah situasinya, Pak. Jadi kadang-kadang ya perjuangan itu belum tentu, Pak, semua orang itu akan ikut, Pak. Kadang-kadang ada juga malah sekarang Pak Paul sedang memperjuangkan diakoni dengan marturia, malah di situ serangan paling banyak, Pak. Bukan dulu ketika Pak Paul masih gubrak-gubrak mungkin tidak terlalu banyak serangan, tapi ketika kita sudah mulai ketindakan nyata bermarturia dan berdiakoni, disitulah mulai banyak, Pak, yang akan merusak program Zoom yang dilakukan oleh rekan-rekan yang di sini beserta yayasan-yayasannya ya. Mereka menyangka bahwa Zoom ini punya yayasan ini punya Pak Paul ya. Sebenarnya tidak, ini kan punya orang-orang yang ada di sini gitu, Pak Paul. Jelas siapa ketuanya, ada aktenya gitu, Pak Paul gitu. Oke, ini kelihatannya Pak